Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Materi yang kita akan pelajari adalah menyampaikan informasi dari teks visual. Sikap tokoh yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menyampaikan informasi teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks atau tulisan. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual. Dalam bentuk tabel, semua informasi penting menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah teks visual. Terdiri dari gambar dan 3 teks atau tulisan. Baik. Di sini adalah tentang Pangeran Antasari. Kita baca yang pertama ya. Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1797. Ayahnya bernama Pangeran Massoud atau Mas'ud tulisannya ya. Sedangkan ibunya bernama Gusti Hadijah. Nah, ini kita bisa menuliskan dalam bentuk tabel hal yang sudah diketahui dan yang belum diketahui seperti berikut. Nah, yang sudah kamu ketahui adalah bahwa Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ayahnya bernama Mas'ud atau ditulis Mas'ud dan ibunya bernama Hadijah. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Pangeran Antasari? Nah, silahkan apa yang ingin kamu ketahui ditulis di bagian sebelah kanan ya, tabel sebelah kanan. Nah, misalnya, apakah Pangeran Antasari itu tidak mempunyai saudara kandung? Karena tidak disebut-sebut ya. Terus yang kedua, bagaimana cara Pangeran Antasari itu dibesarkan sehingga menjadi pemimpin yang tangguh. Nah, ini adalah contoh. Baik, kita masuk ke materi yang kedua. Sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Caranya bagaimana? Ya, berjuang melawan penjajah dengan mengangkat senjata, dengan memerangi penjajah dengan cara diplomasi kalau mungkin supaya tidak banyak mengorbankan rakyatnya. Nah, seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Nah, pahlawan yang adil, pahlawan yang baik adalah menjunjung tinggi keadilan, berbuat adil seadil-adilnya. Mereka juga berjuang bagaimana membuat adil itu dengan memberlakukan hukum. Jadi memberlakukan hukum. Jadi membuat hukum yang harus menjadi patokan untuk perbuatan itu baik atau tidak baik. Nah, seperti itu. Yang tidak baik itu akan dikenakan sanksi. Baik. Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi seorang pahlawan itu selalu berjuang untuk rakyatnya dulu, untuk bangsa dan negaranya dulu, tidak untuk kemewahan diri atau kesenangan diri. Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Nah, demikian tadi materi hari ini. Kemudian anak-anak silakan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya adalah menulis informasi berdasarkan teks B atau C. Nah,
pilih salah satu saja, tulis dalam bentuk tabel seperti contoh di atas, atau bisa dilihat dalam buku pena halaman 106. Ditulis di selembar kertas karton, kertas yang besar itu ya, kemudian dikumpul di sekolah. Yang kedua adalah menulis sikap kepahlawanan yang dimiliki Tuanku Imam Bonjol, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, dan Sultan Iskandar Muda. Nah, yang ketiga, jelaskan sifat kepahlawanan yang dimiliki mereka, 4 orang ini ya, sesuai pengalaman Pancasila, sila yang kelima, pengamalan. Baik, tugas yang kedua dan 3 ini ditulis di buku tulis kemudian dikirim ke classroom. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Selamat bekerja.